Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen channel saya. Semoga channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di channel saya. Semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online yang tentunya bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Karena seperti kita ketahui ya, untuk pinjaman online ini merupakan solusi bagi teman-teman yang memang lagi membutuhkan dana. Sementara jika kita coba mengajukan di pinjaman bank konvensional, pasti membutuhkan waktu yang lama. Walaupun sebenarnya untuk pengajuan di bank konvensional itu lebih baik dibandingkan pinjaman online, tetapi dari segi waktunya untuk pinjaman online ini lebih simpel dan juga lebih cepat dalam proses ACC-nya. Dan juga untuk proses pencairannya pun juga sangat cepat, yaitu kurang lebih 5 menit dana sudah masuk ke rekening kita. Nah, untuk pinjaman online ini teman-teman memang harus benar-benar tahu apa itu pinjaman online, apa aja pinjaman online, bagaimana cara pengajuannya, dan juga apa-apa saja resiko dari kita meminjam di pinjaman online ini. Karena resikonya contohnya jika kita galbay, apalagi kita galbay di pinjaman online ilegal, terutama pasti data kita memang disebar oleh pinjaman online ilegal. Namun bedanya untuk pinjaman legal, mereka tidak akan menyebar data kita, mereka hanya menghubungi via kontak darurat saja. Oleh sebab itulah, jika teman-teman memang ingin mengajukan pinjaman online di handphone teman-teman, apalagi bagi teman-teman pemula, perhatikan terlebih dahulu data-data di handphone kita. Apalagi jika kita mengajukan pinjaman online di ilegal, amankan terlebih dahulu data-data kita di handphone kita atau kontak-kontak kita. Jika sudah aman, baru bisa kita mengajukan. Di channel saya ini juga ada pernah saya mereview ya, memberikan informasi tentang bagaimana cara agar data kita aman ataupun data-data di kontak kita aman. Silahkan aja di scroll di video saya ini, ada banyak sekali informasi. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online yang ilegal yang bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan mendesak. Kenapa harus ilegal? Karena sesuai dengan himbauan dari Kominfo bahwa pinjamlah pinjol ilegal sebanyak-banyaknya dan tidak usah dibayar. Itu sesuai himbauan dari Kominfo. Tetapi balik lagi ya, yang namanya kita berhutang memang harus wajib kita membayarnya, apalagi hanya pokoknya saja. Itulah ya kenapa selalu saya memberikan informasi kepada teman-teman semua, bagi yang ingin mengajukan pinjaman online memang harus siap untuk membayarnya. Jangan mengajukan pinjaman tetapi disengaja untuk tidak membayarnya, itu memang sangat dilarang. Tetapi untuk yang ilegal ini memang sesuai himbauannya, memang kita dianjurkan untuk galbay atau tidak membayarnya, tetapi tetap harus membayar yang namanya hutang ya. Oke, kita langsung aja pinjaman online yang saya maksud di sini. Silakan teman-teman tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Oke, pinjaman yang saya maksud adalah duit pintar. Nah, untuk duit pintar ini merupakan pinjaman online ilegal yang memang belum terdaftar dan juga belum berizin OJK, di mana mereka memberikan limit pinjaman dari 2 juta sampai dengan 6 juta rupiah dalam tenor 91 sampai dengan 180 hari dengan bunganya 15% per tahun. Nah, untuk duit pintar ini merupakan aplikasi eksklusif ya untuk anggotanya. Pemilik aplikasi Duit Pintar Uang Online adalah PT Duit Pintar Teknologi, dan juga program ini dapat memberikan layanan pinjaman online kepada anggotanya. Nah, untuk keunggulannya di sini kita hanya mengajukannya melalui handphone atau melalui aplikasi yang kita download
di Play Store. Nanti kita tinggal mendaftar saja nomor handphone yang kita gunakan, dan nanti mereka akan mengirim kode OTP-nya ke SMS kita. Nah, uniknya ya untuk di Duit Pintar ini, jika kita pernah mendaftar pinjaman online dengan satu perusahaan dengan Duit Pintar ini, maka kita tidak perlu lagi mengisi data-data yang diperlukan seperti data diri, ektp, kemudian data pekerjaan. Kita cukup mengkonfirmasi kembali nomor rekening kita. Jadi untuk di Duit Pintar ini sangat simpel sekali dalam pengajuannya, nggak perlu ribet-ribet dan juga tanpa KTP. Oke, penasaran bagaimana cara pengajuannya? Kita langsung aja recheck bagaimana proses pengajuannya. Oke. Nah, kemudian setelah kita proses pembuatan akun dengan memasukin nomor ponsel kita tadi, maka kita akan langsung di tahap pengisian nomor rekening, dimana nanti di aplikasi ini kita tidak perlu lagi mengisi data-data seperti data pekerjaan, informasi pribadi, bahkan ektp pun tidak diperlukan. Di sini mereka hanya memerlukan nomor rekening kita saja. Untuk nama kita sudah otomatis tercantum karena dahulunya kita pernah mendaftar di pinjaman online yang satu perusahaan dengan pinjaman online Duit Pintar, maka nama akan langsung otomatis muncul karena kita mendaftar menggunakan nomor handphone yang sama. Nah, kemudian nanti kita tinggal mengisi nomor rekening dan juga bank tujuan yang berfungsi untuk proses pencairan nanti, di mana nanti dana akan langsung masuk ke rekening kita kurang lebih 3 menit saja. Nah, kemudian setelah kita menginput nomor rekening kita, maka muncullah limit yang diberikan kepada kita. Nah, di sini saya mendapatkan limit Rp1.600.000 dengan tempo 7 hari, di mana nanti uang yang akan saya terima adalah sebesar Rp1.040.000. Itulah bedanya pinjaman online ilegal dengan yang legal, di mana untuk ilegal ini sangat banyak sekali potongannya dibandingkan dengan pinjaman online yang legal, dan juga bunganya sangat tinggi dan juga tenornya yang juga sangat singkat, dimana nanti jika pinjaman kita di ACC, maka dana yang kita terima adalah senilai Rp1.040.000. Nah, untuk limit ini masing-masing kita berbeda-beda tergantung dari perusahaan yang memberikan limit kepada kita, karena kita walaupun kita baru bikin akun, kita berkesempatan mendapatkan pinjaman dari Rp2 juta sampai dengan Rp6 juta dengan syarat-syarat hanya mengisi nomor rekening saja jika kita pernah mengajukan di pinjaman online yang satu perusahaan dengan Duit Pintar ini. Oke, jika kita setuju dengan limit yang diberikan, maka silakan lanjut ajukan pinjaman. Nah, kemudian kita akan melakukan verifikasi wajah sebagai bukti bahwa kita menyetujui dana yang kita terima senilai Rp1.040.000. Nah, nanti silakan ikuti step by step dari verifikasi wajah ini berdasarkan di aplikasi untuk kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses verifikasi data oleh pihak perusahaan. Maka jika pinjaman kita diterima atau di ACC, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita. Untuk proses verifikasi data ini memakan waktu kurang lebih 1x24 jam, dimana nanti jika data kita diterima, maka mereka akan menginformasikannya melalui aplikasi. Jika diterima, dana kita langsung masuk ke rekening kita. Oke, itulah review dari saya tentang Duit Pintar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan pinjaman online. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.